Nah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, teman-teman MSI di sini. Nah, di kesempatan kali ini di MSI Connect ke-13, kita akan kehadiran ya salah satu alumni kita, mungkin senior kita ya yang sudah lulus, yang akan sharing pengalamannya mengenai PPMN dengan Enterprise Architecture. Dengan adanya MSI Connect kali ini kita bisa membantu untuk yang memiliki topik mengenai transformasi bisnis yang lebih efektif, efisien, dan tentunya sesuai strategi organisasi. Misalnya ada topik TA atau mungkin ada pengalaman industri ya yang mungkin beririsan dengan materi ini bisa langsung nanti sambil ditanyakan di Zoom. Dan pemateri kita untuk tadi ya udah kita stage di awal, pemateri kita itu Fadil Gozi Hendrawan, Eskom Mkom ya, lulusan MSI yang baru lulus kemarin dan mendapatkan predikat untuk mahasiswa terbaik ya bidang akademik kayaknya. Nah, nanti kalian bisa share nih banyak pengalamannya mengenai tugas ya karena si Fadil ini itu juga pintar ya untuk membuat paper atau di tesis ya lumayan jago nih, udah cukup senior ya untuk membimbing. Saya juga kadang minta bimbingan dari si Fadil ini. Nah, beliau juga punya pengalaman di itu ya di anak perusahaan Telkom sebagai project manager yang tentunya sangat beririsan juga di materi hari ini. Mungkin waktu dan tempat tidak usah berlama-lama lagi, bisa silakan Fadil Gosi. Mas Fadil Gosi. Oke, terdengar ya suara saya. Sebelumnya, terima kasih buat Mas Raffian. Kayaknya banyak banget nih, tinggi banget. Sebenarnya nggak setinggi itu sih. Jadi, sama-sama belajar lah kita untuk mungkin sharing-sharing ilmu ya. Jadi, untuk hari ini mungkin lebih ke sharing, nggak usah terlalu formal. Jadi, saya lebih kedepannya saya akan menjelaskan terkait pengalaman saya untuk terkait BPMN dan enterprise arsitektur, dan juga mungkin kalau misalkan nanti ada yang bisa ada pengalaman atau ada sharing atau ada yang kan nih bisa sih di sesi ini gitu. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak Marman Lubis sudah memberikan saya kesempatan untuk apa ya menjelaskan terkait penjelasan topik ini, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih juga. Mungkin kita langsung masuk ya ke materinya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat Mas Fadil. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan nih terkait integrasi antara BPMN dan Enterprise Architecture untuk effectiveness business transformation. Nah, kenapa sih untuk mengangkat topik ini? Karena kan memang beberapa industri sekarang udah gemar-gemarnya nih untuk menerapkan transformasi digital. Jadi sampai ada dibuat divisi khusus untuk transformasi digital, dan juga bahkan di instansi pemerintah maupun di instansi swasta itu pasti sudah wajib untuk menerapkan transformasi digital, karena kita sekarang udah ada di industri 4.0, 4.0, dan juga nanti menuju ke 5.0. Mungkin kita langsung next ya. Nah, pertama kita mungkin masuk nih ke BPMNC. Apa itu Business Process Model dan Notation. Nah, BPMN itu adalah standar untuk menggambarkan suatu proses bisnis pada tahap awal pengembangan sistem serta membantu pemodelan bisnis secara visual dan standar yang mudah dimengerti oleh berbagai pihak. Nah, di sini fungsi dari BPMN ini adalah beberapa proses yang ada di suatu industri juga bisa kita lihat secara visual. Nggak perlu untuk kita membayangkan kayak prosesnya A, terus ke B, terus ke C, terus ke D, itu bagaimana, apakah perlu diperbaiki, dan juga kayak perlu dikonfirmasi nih kepada divisi terkait, karena kan beberapa divisi dalam sebuah industri itu saling berintegrasi ya atau berkolaborasi bertanya. Nah, jadi
fungsi dari BPMN ini adalah untuk memvisualisasikan proses-proses yang ada di dalam eh, industri tersebut. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi nggak hanya dalam proses dari sebuah industri yang berkolaborasi, bahkan even misalkan teman-teman nih, kalau misalkan masuk ke dalam industri yang baru, pasti teman-teman nggak tahu nih apa budaya yang diterapkan oleh industri tersebut dan juga divisi yang sering dilaksanakan. Apalagi teman-teman misalkan di bagian project management atau di bagian yang sering berkolaborasi antar divisi gitu. Misalkan kita lihat di WIT BPMN nih, biasanya tuh ada terkait dokumen nih. Dokumen yang biasanya terdapat kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Nah, kita sebagai apa ya, kayak junior lah, orang baru itu pasti bingung nih dalam prosesnya itu gimana. Tapi kita pasti nanti disuguhkan dokumen BPMN nih, dokumen SOP BPMN dan juga ada instruksi kerjanya atau kebijakannya. Nah, kita cek nih. Biasanya prosesnya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu bisa mempermudah atau mempercepat nih, mempercepat kita dalam eh, pengetahuan kita dalam proses kolaborasi dan juga tupoksi atau tugas kita untuk kedepannya. Kita harus berkolaborasi sama siapa, kita harus berkoordinasi sama siapa. Nah, beda lain hal kalau misalkan kita tidak menggunakan BPMN. Kita dari kebijakan itu kita perlu untuk apa ya, mengonfirmasi kepada divisi lain apakah kita tuh harus melakukan seperti ini. Nah, nanti divisi lain itu juga perlu melakukan konfirmasi ke atasannya, oh iya, atau oh tidak, kami tidak melakukan seperti ini, jadi kita harus kemana gitu. Jadi kan agak memperlambat sebuah proses juga. Kita perlu konfirmasi, kita perlu afirmasi kepada beberapa divisi tersebut. Jadi perbedaan itu sangat selalu jauh ya. Jadi antara segi bisnis dan juga segi eh, resource-nya juga. Oke, next. Nah, di sini fungsi dari BPMN untuk organisasi itu apa sih? Pertama itu sebagai standarisasi proses bisnis. Nah, standarisasi proses bisnis ini biasanya beberapa standar atau beberapa kebutuhan itu pasti menggunakan proses bisnis, baik dalam proses logistik, baik dalam proses finance, dan juga baik dalam proses jalannya kolaborasi antar satu dan lain. Nah, masuk juga kepada mempermudah komunikasi lintas departemen yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kolaborasi ini sangat perlu penting untuk dilakukan pemodelan proses bisnis ini dan juga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik karena dari situ kita bisa melakukan pemetaan juga sih dari proses bisnis itu. Kita juga bisa melakukan proses redesign ataupun proses untuk mendesain, membuang atau take down dari proses yang tidak penting atau proses yang mungkin memakan waktu cukup lama, dan juga mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Nah, risiko-risiko ini biasanya terjadi itu dikarenakan proses kita yang tidak terlalu efektif atau tidak terlalu optimize karena kita tidak tahu nih, misalkan ada suatu proses yang memang proses itu pun lama dilakukan. Nah, di situ kita bisa mendeteksi nih, mana proses yang mungkin sekiranya kita take down, mana proses yang mungkin sekiranya kita pangkas nih, supaya bisa mengefektivitas waktu. Dan juga kadang risiko-risiko yang terjadi itu biasanya di proses pelayanan masyarakat tuh kan kadang lama ya, karena kenapa lama? Karena memang banyaknya masyarakat untuk melakukan, harus dilayani, dan juga butuh memang proses yang sangat efektif dan juga memberikan layanan yang maksimal. Ya, tadi seperti layanan dari masyarakat itu perlu. Karena pengalaman saya itu lebih ke dalam apa ya, ke dalam pelayanan masyarakat, kayak kita buat KTP contohnya ya, dan juga kayak kita membuat SIP itu kan dalam proses yang lama tuh. Nah, saya tidak menyalahkan instansi itu, tapi mungkin memahami bahwa eh, masyarakat itu sangat banyak loadnya, jadi mungkin mereka belum bisa memaksimalkan hal itu. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Nah, mungkin di sini saya akan mengenali beberapa ya notasi-notasi yang ada dalam proses bisnis. Jadi supaya maksudnya tuh untuk teman-teman yang mungkin belum tahu dan mungkin untuk melakukan proses bisnis, biasanya proses bisnis ini juga bisa kita pakai untuk lebih ke metodologi yang kita gunakan nanti kalau dalam pembuatan paper
kita proses buatan paper itu ngapain aja gitu, dan juga biasanya digunakan dalam sistematika penelitian kita kalau pada saat tesis, alur flow tesis kita tuh mau ngerjain apa aja, dan juga apa ya, apa-apa nih yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian tesis kita. Nah, di antaranya itu ada event, ada gateway, ada task, ada flow, ada pool, dan data object. Oke, untuk lebih detailnya atau lebih lengkapnya, oke, kita next lagi. Pertama, kita masuk ke event nih. Biasanya event itu melambangkan kejadian yang memulai, mengakhiri, atau terjadi selama proses berlangsung. Nah, event ini biasanya itu berbentuk lingkaran ya, tidak. Jadi, pokoknya event itu biasanya berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran ini biasanya merupakan proses yang sering terjadi itu di start dan end. Jadi kalau start kita menggunakan proses lingkaran, dan end juga proses lingkaran. Ada juga beberapa notasi event yang mungkin teman-teman baru lihat nih, kayak message, kayak timer. Kalau message ini biasanya proses yang dimana memerlukan pesan atau memerlukan pengiriman konfirmasi pesan. Dan timer ini biasanya lebih ke patokan waktu sih dalam suatu task proses itu. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa cek ya beberapa notasi event yang mungkin terjadi, ada dari signal, conditional, conversation, cancel, dan escalation. Nah, biasanya lebih sering pada umumnya digunakan itu start dan end. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gateway nih. Nah, gateway ini melambangkan kejadian memulai atau mengakhiri dari proses berlangsung. Nah, biasanya gateway ini digunakan sebagai pintu sih, pintu. Makanya namanya gateway kan, pintu untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, gateway ini biasanya terjadi ada beberapa macam cara. Biasanya ada di XOR gateway nih. Di XOR gateway ini biasanya terjadi jika kalau gitu. Nah, kalau XOR ini biasanya digunakan seperti kita melakukan konfirmasi. Kalau iya, maka lanjut ke tas selanjutnya. Kalau tidak, biasanya balik ke proses selanjutnya, melakukan pengecekan. Nah, makanya kalau yang gateway XOR ini biasanya jika kalau sih, kalau misalkan iya, maka lanjut, kalau enggak, maka kembali ke proses sebelumnya. Nah, terus parallel gateway. Nah, parallel gateway ini biasanya kondisi dalam proses yang dilakukan secara bersamaan atau secara paralel. Biasanya proses kayak contohnya itu kayak kita melakukan pengecekan apa ya, check-in bandara deh, check-in tiket. Nah, itu paralel. Pada saat itu petugasnya melakukan pencetakan tiket dan juga melakukan penimbangan barang. Nah, itu tuh biasanya dilakukan secara paralel. Dan inclusive gateway itu seringkali kayak melakukan ada proses yang terkait gitu dari proses sebelumnya. Jadi contohnya itu kayak proses apa ya, eh, masuk ke dalam bandara. Nah, itu tuh masuk ke dalam bandara tuh ada lagi dalam prosesnya itu petugas itu melakukan pengecekan barang dari kita. Ada lagi proses dalam penumpangnya itu melakukan pengecekan dari diri dia sendiri. Jadi ada 20 dasar itu. Oke, kita next. Nah, ini contoh dari XOR dan paralel inklusif ya. Nah, ini tadi ada proses pengecekan bagasi, aman atau tidak. Kalau tidak, dia melakukan penimbangan bagasi. Kalau tidak, dia melakukan penolakan barang. Kalau iya, dia melakukan penimbangan bagasi. Setelah itu ada proses paralel. Nah, itu melakukan proses pencetakan boarding dan melakukan penimbangan bagasi barang. Nah, ini biasanya dilakukan penutupan lagi dengan gateway lagi. Kalau XOR biasanya jarang sih, karena dia bakal kembali lagi ke proses sebelumnya atau membuat proses baru. Jadi ada proses baru lagi nih dengan N2 gitu. Kalau gateway itu kan nanti kembali lagi ke proses utama. Nah, kalau inklusif itu biasanya apa ya, kayak kalau bisa dibilang tuh bebas sih, apa sih ya, bahasanya tuh kayak opsional gitu. Biasanya bisa biasa digunakan menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Nanti ditutup lagi nih kayak paralel gateway juga gitu. Jadi gateway ini sebagai pintu sih, pintu untuk melakukan proses selanjutnya gitu. Nah, karena kan macam-macam nih proses yang akan dilakukan. Oke, lanjut ya. Next. Selanjutnya. Nah, di sini ada task and flow. Nah, dan juga setiap melakukan BPMN itu pasti banyak banget kayak kayak objek-objek yang
teman-teman. Objek-objek biasanya ada di situ. Jadi bingung gitu makanya apa gitu. Nah, biasanya tuh melambangkan kejadian mulai mengakhiri suatu jadi proses. Nah, biasanya itu ke tas itu merupakan isi kegiatannya. Isi kegiatannya misalkan melakukan pengecekan, nah itu tasnya di dalam situ. Terus melakukan boarding, nah itu tasnya di dalam situ. Biasanya tas itu jangan diisi terlalu panjang karena memang kotaknya itu nggak terlalu besar ya. Jadi dilakukan secara singkat aja gitu. Jadi kayak melakukan pengecekan barang dengan memasukkan barang ke dalam pengecekan dan juga dicek. Nah, jangan sampai sepanjang itu. Jadi kayak udah melakukan pengecekan barang aja gitu. Nah, terus data objek ya. Biasanya ini berupa dokumen. Dokumen itu tuh biasanya berupa catatan nih. Biasanya dia tuh terkait dalam tas itu. Misalkan kayak melakukan pencatatan barang. Nah, nanti dokumennya itu adalah dokumen detail dari barang itu gitu. Kayak beratnya berapa. Nah, itu dimasukkan ke dalam data objek. Tapi di situ tulis aja kayak dokumen detail barang aja sih. Nah, untuk detailnya biasanya ada lagi gitu. Terus kita masuk ke sequence flow. Nah, sequence flow ini biasanya menghubungkan antara tas satu dan tas lain. Jadi kayak proses lain kan, kayak proses sebelumnya tadi ada garis ya, kayak flow dari tas satu ke tas lain. Setelah itu ada association. Nah, association itu biasanya menghubungkan antara satu flow dengan flow yang lain. Kayak kita misalkan fokus kepada flow pengangkatan barang. Nah, nanti ada lagi nih flow di bagian pengecekan barang. Nah, itu nanti terkait tuh dari kita bisa buka lagi nanti ada bentuk flow apa ya bentuk flow juga kembali ke flow eh, pengecekan barang. Jadi nanti ke flow baru gitu. Itu association. Baru ke message. Message inilah yang menghubungkan antara tas dengan data objek. Nanti ada garis ya di bawah gitu untuk menghubungkan ke data objeknya. Nah, jadi untuk ini pasti apa ya sangat penting gitu kalau misalkan dalam penerapan BPMN. Oke, nah ini ada pool dan lane ya. Kalau pool itu biasanya ada garis besar kayak kayak kolam berenang gitu. Nah, ada vertikal dan horizontal. Nah, kalau lane itu biasanya pemisah nih. Ya, itu kayak di sisi penumpang ngapain aja, di sisi di bagian bandara ngapain aja gitu. Kalau pool itu proses utamanya. Nah, biasanya ada vertikal, ada pool yang berbentuk vertikal, ada juga pool yang berbentuk horizontal. Kalau berbentuk vertikal ini biasanya pool yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu detail. Dikarenakan mungkin memanjang ke bawah, jadi biasanya itu diterapkan di dalam bentuk IK atau instruksi kerja. Detailnya nanti itu di horizontal flow, yaitu digunakan kayak segitiga apa gateway tadi digunakan kayak ada data objek, tapi kalau vertikal itu biasanya kayak flow secara singkat aja sih seperti itu. Nah, oke, kita next. Nah, di sini maka efektivitasnya untuk industri biasanya peningkatan transparansi proses, efisiensi optimasi proses bisnis, peningkatan kepatuhan, dan auditabilitas dan fleksibilitas perubahan. Kayak tadi sudah melakukan transparansi dalam prosesnya kita tahu dari A sampai Z itu apa, terus kita bisa mengefisiensi proses bisnisnya gimana, dan juga peningkatan kepatuhan. Biasanya peningkatan kepatuhan itu kita melakukan tidak terlepas nih nanti yang kita bahas itu interface arsitektur, jadi menggunakan framework TOGAF. Nah, nanti kepatuhan itu apakah sesuai memang dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Biasanya itu kan ada standar, juga ada ISO, dan juga biasanya untuk melakukan audit nih, kita bisa lebih mudah untuk mempresentasi atau memvisualisasikan proses dalam bisnis kita itu seperti apa. Baru melakukan fleksibilitas perubahan. Fleksibilitas perubahan itu ya tadi apa ya bisnis proses redesign. Nah, desain proses bisnis redesign jadi bisa melakukan merombak sih kalau dalam bahasa kita tuh merombak proses bisnis yang sudah lama, pasti kita perlu melakukan peningkatan kembali dalam apalagi dalam penerapan transformasi itu pasti juga melakukan peningkatan dan juga perubahan dalam proses itu. Jadi perlu melakukan fleksibilitas perubahan. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada hierarki dokumen. Nah, jadi untuk melakukan penerapan proses bisnis itu pasti diterapkan beberapa dokumen. Pasti kalau penerapan BPMN itu tidak lepas dari dokumen.
kalau kita punya dokumen pasti ada proses bisnisnya. Pertama kita membuat polisi itu manual. Manual itu ya itu kayak kita melakukan dokumentasi yang udah ada, kayak ketetapannya kayak divisi ini harus melakukan ini, divisi ini harus melakukan ini, divisi ini harus melakukan ini. Makanya kita perlu melakukan apa ya pembuatan BPMN itu. Dan juga nanti tahapan kerjanya melibatkan antar departemen, yaitu bentuk SOP atau dokumen yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya. Dokumen ini berbentuk nanti adalah sebuah kebijakan atau kepatuhan dalam kolaborasi antar divisi dan juga integrasi antar sistem gitu. Dan juga nanti bisa diturunkan lagi ke level 3 berbentuk working instruction. Working instruction ini kayak IKA ya, panduan kerja rinci atau detail. Nah, biasanya ini tuh berupa apa ya, berupa proses yang tidak terlalu detail ya. Kalau detail itu biasanya di SOP sih. Nah, kalau ini mungkin kebijakan yang harus dilakukan oleh atasan itu ngapain dan nanti yang dilakukan oleh staff itu ngapain. Biasanya tuh kayak proses yang secara singkat aja. Baru nanti berbentuk bukti atau formulir. Nah, formulir atau bukti ini ke level 4 itu dia sudah bisa memberikan apa ya beberapa dokumen nanti ke depannya dan juga melancarkan dalam proses audit. Berarti dia udah mengoptimize atau udah mengadopsi secara penuh nih dalam proses BPM dokumen di perusahaannya seperti itu. Oke, next. Nah, barulah proses implementation dari penerapan BPM itu diawali dari kebijakan, aturan utama dari panduan perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang tadi berupa beberapa kebijakan dari biasanya kok kayak menimbang memutuskan. Nah, itu kan kayaknya kita kadang orang sekarang tuh maunya yang simple gitu kayak membaca menimbang dan keputusan itu kan perlu mikir ya. Baru nanti masuk ke prosedur. Nah, prosedur ini barulah kita harus membuat prosesnya gitu. Baru kayak langkah-langkah yang harus diikuti dan juga panduan bagaimana dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses ini. Nah, baru nanti diturunkan lagi ke instruksi kerja atau IK. Nah, itu yang secara singkat tadi ya, kayak SEP untuk memberitahu langkah-langkah spesifik supaya tugas itu bisa diselesaikan dengan benar sesuai dengan standar dari kebijakan sebelumnya. Baru nanti ke formulir. Nah, itu kayak mencatat informasi penting, laporan bukti atau bahwa proses sudah dilakukan. Jadi kayak syarat-syarat yang sudah dilakukan dalam proses pengadopsian ini. Oke, next. Nah, tadi kita udah bicara tentang BPMN ya, tadi yang sudah dijelaskan. Baru nanti ini kita kaitkan nih dalam enterprise arsitekturnya. Biasanya kalau penerapan enterprise arsitektur itu tidak terlepas dari beberapa framework kayak Zahmat, kayak TOGAF gitu ya. Karena eh, bisnis dan juga IT itu saling keterkaitan. Itu menggunakan adopsi enterprise arsitektur. Itu adalah menggabungkan antara bisnis dan IT gitu. Jadi dalam TOGAF ADM ini karena mungkin beberapa teman-teman sudah pernah tahu dan juga asing ya terkait TOGAF ADM ini biasanya terkait ada strategi and motivation yang dimana ada menentukan atau strategi visi misi biasanya dalam perusahaan baru nanti masuk ke dalam core layer nih ada dari bisnis layernya ada aplikasi layernya dan teknologi layernya nah itu biasanya proses IT-nya penerapan informasi teknologi ya atau proses transformasinya. Baru nanti ke dalam proses fase E, F, G, H itu masuk ke dalam proses implementation integration. Jadi jika perusahaan itu melakukan transformasi dari eh, bisnis dan juga dikaitkan dengan IT juga sangat memungkinkan untuk melakukan Oke, next ya. Nah, gimana sih BPMN atau GAF ini? Biasanya BPMN atau GAF ini keuntungannya itu ya, dan manfaatnya itu biasanya melakukan monitoring and evaluation ya. Biasanya dan juga melakukan peningkatan optimasi proses bisnis dan align IT with business goals juga dan juga hal ini juga melakukan apa ya manfaat dari itu melakukan monitoring evaluation, melakukan peningkatan optimasi proses bisnis dan juga sama align dengan business goals. Oke, next. Nah, di sini adalah BPMN di TOGAF atau penerapan enterprise architecture itu. BPMN itu biasanya digunakan di mana aja sih gitu. Nah, pertama BPMN itu bisa digunakan di dalam proses strategi and motivation.
biasanya ke fase A dia, arsitektur and vision. Kenapa? Karena memang penerapan dalam kita memulai ya dari fase preliminary, kita memulai dari fase pertama itu arsitektur and vision. Kenapa sih kita melakukan adopsi ini? Kenapa sih kita melakukan penerapan IT di dalam bisnis? Nah, itu bisa dilakukan penerapan dengan visi dan misinya dalam adopsi atau implementasi ini. Nah, itu biasanya berupa penerapan BPM itu juga sangat penting karena memang di situ kita bisa tahu tujuan kita dalam bisnis dan tujuan kita dalam penerapan IT-nya gitu. Ya, yang sudah saya jelasin sebelumnya ya ke slide pertama tadi beberapa fungsi yang digunakan dalam beberapa kegiatan dari proses bisnis atau kolaborasi departemennya gitu. Nah, nanti masuk ke business layer. Nah, business layer itu arah bisnisnya ini mau kemana gitu. Biasanya arah bisnisnya setelah dari penerapan enterprise architecture ini mau arah ke IT-nya atau mau arah fokus ke peningkatan bisnisnya atau arahnya fokus ke transformasinya gitu. Baru nanti masuk ke itu juga perlu melakukan penerapan BPMN ya. Nah, baru nanti masuk ke application layer. Nah, di application layer ini biasanya digunakan juga nih dalam proses bisnis proses karena bisnis proses ini biasanya digunakan dalam integrasi antar sistem nih. Karena kan kita pasti bakal melihat nih kalau dalam penerapan aplikasi itu proses aplikasinya itu gimana? Biasanya itu digunakan oleh sistem analis biasanya ya dalam proses project management biasanya kalau misalkan memvisualisasikan untuk flow proses aplikasinya itu mau kemana, terus nanti usernya ngapain, terus nanti kalau misalkan melibatkan eh, vendor atau melibatkan stakeholder itu biasanya mereka ngapain aja di dalam proses aplikasi itu. Biasanya ada CRUD ya, create, in, eh, delete gitu, dan juga itu batasan-batasannya ngapain aja. Baru nanti ke Openity and Solution. Nah, Openity and Solution ini biasanya ada apa ya, manajemen perubahan juga ada solution, ada juga kesempatan peluang-peluang yang bakal terjadi di dalam bisnis dalam penerapan ini. Nah, pada saatnya nanti bakal lari ke sini. Nah, di sini juga penerapan enterprise architecture juga. Ada di sini teman-teman bisa lihat di bisnis fokusnya ada dari rules-nya ada consideration dan di IT fokusnya ada standar gitu. Nah, pertama kita cek coba lihat di bisnis di bisnis fokus ini kita bisa melihat capaian dan nilai-nilai dari penerapan ini tuh biasanya apa-apa aja nih. Biasanya berupa standarnya apa, terus alasannya kenapa menggunakan ini. Nah, nanti di situ baru menggunakan visinya, visionnya itu adalah capaiannya. Yang kayak tadi ya sudah saya jelaskan itu pasti menggunakan BPMN tuh. Strateginya gimana? Terus ada apa ya? Plan A, plan B, plan C-nya ngapain? Baru nanti rubahnya di outliners gitu. Mengestimasikan business impact. Nah, biasanya ada di situ tuh biasanya tuh ada kayak research-nya ngapain, waktunya yang dikerjakan ngapain, sehingga tujuan akhirnya outputnya bisa memanajemen IT dalam bisnis juga membantu dalam manajemen IT dalam bisnis. Nah, nanti kita turun ke IT fokus ya kayak standar tadi ya kita menggunakan apa gitu, menggunakan standar misalnya ISO atau menggunakan standar EA, menggunakan standar COVID itu juga bisa. Nah, terus nanti landscape-nya seperti tadi bisa dibuat ke flow proses juga. Nah, termasuk IT asset dan IT project, landscape management life cycle-nya gimana. Baru nanti proses desain itulah baru dalam terapan itu ya use case diagram dan juga ada kayak BPMN itu juga bisa diterapkan gitu. Sehingga bisa membantu dalam proses bisnis dan arsitekturan kebutuhan arsitektur dan bisnisnya dan dapat membantu organisasi dalam penerapan IT-nya. Nah, oke, kita next ya. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasan saya pada hari ini. Mungkin saya kembalikan lagi ya kepada teman saya Raffian. Oke, terima kasih Mas Fadil atas pemaparannya. Cukup itu ya, cukup detail sekali ya dari membahas mungkin itu secara apa teknisnya, lalu lalu membahas secara apa tadi gimana cara itunya ya, lakuinnya ya.
Mungkin bisa yang udah mulai ada pertanyaan, bangga bisa di itu. Oh, mungkin sebelum itu saya mau ini ya, mau nampilin. Tadi saya ada buat Bizagi gitu. Jadi mana tahu menjadi referensi teman-teman ya untuk tools ya. Mungkin Oh saya iya, bisa mangga, mangga. Mangga Mas Badi. saya. Nah, udah terlihat ya. Jadi eh, ini ya contoh penerapan toolsnya ya. Kenapa saya menggunakan BPMN memang dari S1 sih. Saya kalau proses dalam penerapan bisnis itu biasanya saya gunakan dalam apa ya, ya lomba itu biasanya menggunakan UI UX. Kita perlu kayak visualisasikan prosesnya itu saya menggunakan bisa lagi. Karena kenapa? Karena teman-teman biasanya taunya menggunakan Draw.io kan. Mungkin sedikit ya saya mungkin jelasin. Nah, di sini ada proses checking bandara nih. Nah, proses checking bandara ini kenapa saya dikit-dikit ngangkat checking bandara karena kayaknya mudah sih untuk divisualisasikan. Nah, di sini ada dua proses nih, ada dua proses kayak ya tadi ya poolnya itu ada proses checking bandara dan juga lainnya ada di sisi bandara dan sisi penumpang. Jadi kita mulai dari cek tiket dan bagasi, terus melakukan pemeriksaan. Nah, inilah yang dinamakan paralel. Paralel itu nanti dia menimbang bagasi, terus memeriksa identitas dan mencetak tiket. Ini nanti kembali lagi nih ke dalam gateway paralelnya. Nah, nanti masuk ke dalam flow ke bawah lagi. Biasanya ini bisa manjang ya. Jadi bisa nggak kembali ke belakang, biasanya ke bawah aja. Tapi nanti prosesnya makin panjang. Jadi dari sisi bandara melakukan penerimaan barang, melakukan pengecekan. Nah ini di sini ada export gateway yang tadi ya. Jika aman, dia melakukan penyimpanan barang ke bandara. Jika tidak, dia melakukan pemeriksaan penumpang gitu lagi. Gitu. Nah nanti dari sisi bandara punya dokumen nih, pencatatan dokumen. Nah inilah yang dinamakan tadi message ya, yang mengintegrasikan antara tas dan data objeknya. Nanti proses ketik. Nah, keuntungan dari penerapan Bizagi ini, kita bisa melakukan simulasi nih. Sini ada simulasi. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri ya, kayak bisa. Kayaknya gratis sih, gratis nih kalau bisa gitu. Pertama kita lakukan simulasi. Ya. Balik ke proses. Nah, di sini ada bentar ya. Di sini kok nggak ada garisnya. Tadi itu saya udah nyoba ya, cuman tadi saya coba tulis lagi kayaknya error. Saya kembali ke semula ya. Ada tas 2 dan lain-lain segala macam, tas 1 sampai 10. Kita lakukan simulasi, misalkan di sini ada proses validation ya. Proses validation ini biasanya kayak pengecekan sih. Kayak tasnya udah sesuai atau belum gitu. Baru nanti masuk ke proses time analysis. Nah, di time analysis ini, nah ini tadi masuk ke apa ya? Inklusif di awal ya. Ada timer ya. Tadi ada apa namanya yang pertama tuh tadi. Nah, ini ada timer. Nah, timer ini bisa digunakan untuk proses timing dalam satu proses itu berapa lama gitu ya. Nah, dalam misalkan 1 jam gitu. Nanti teman-teman bisa isi timernya berapa. Kalau di sini tas 2 ada 5 menit gitu. Dalam proses ini berapa lama. Tapi gateway nggak ditentuin, nggak dikasih waktu gitu. 30 menit, 4, 6, 5 ya. Sudah nanti teman-teman mengisi di bagian time analysis, baru nanti masuk ke resource analysis. Nah, resource analysis ini banyak nih. Ada di bagian teman-teman menggunakan resource N atau OR. Kalau N itu kan biasanya kita menggunakan kayak paralel tadi ya. N. Proses A, N proses B dilakukan. Ini cuma 2 opsi aja ya. Kalau ini paling, kalau yang proses ini kita ganti ya sebagai OR. Oke. Nah, terus ada proses, nanti ada cost ya. Biasanya proses ini menggunakan dalam proses ini costnya berapa persen nih? Misalkan kita masukkan 40% atau 5% lah. Proses awal. Biasanya ini per persen nih. Kalau kita naikin ada 0,1, 0,11, 0,12% gitu. Bukan. Nah,
Terus udah dalam proses, kita masukin dalam proses time. Nah, di sini ada wait time atau proses dan processing time. Biasanya waktu tunggunya berapa lama, waktu prosesnya berapa lama. Kadang kan kita bisa lihat nih, kalau misalkan proses pencetakan itu proses tunggunya cuma 5 menit, tapi pada proses realnya biasanya proses time-nya sampai 1 jam. Nah, itu kita bisa mengoptimasi di situ kan. Itu jadi ketahuan gitu, proses itu kan. Nah, terus barulah masuk ke kalender. Nah, kalender, fungsi kalender ini biasanya dalam sehari itu dia melakukan apa dalam sehari. Nah, di sini biasanya dilakukan jadwal nih, kayak start time-nya berapa, durasinya berapa menit kan. Nah, proses ini dilakukan per hari, per minggu, per bulan, untuk per tahun gitu. Nanti startnya mulai tanggal berapa, nanti end-nya mulai tanggal berapa gitu. Nah, nanti sudah teman-teman visualisasikan ini, nanti teman-teman bisa lakukan simulasi. Simulasinya nanti di run ya. Nah, di sini nanti ada quantity resource-nya sudah ada, dan juga apakah sudah yakin gitu. Sudah ya. Nanti teman-teman bisa isi oke. Nanti baru start. Nah, baru nanti muncul ya datanya gitu. Konkret dalam kalender tadi kan kita setnya 1 jam atau 1 hari tadi ya. Nah, nanti dalam 1 hari ini dia mensimulasikan nih, complete-nya berapa, average time-nya berapa, time waiting-nya berapa. Kenapa 0 tadi kan saya samain kan. Kalau prosesnya 5 menit, waktu tunggu 5 menit, jadi nggak terlalu lama. Di sini nanti teman-teman ketahuan nih, mana nih proses yang memang kita take down, mana yang proses misalkan kita lakukan analisis lagi gitu. Kita lakukan analisis lagi, apakah proses ini bisa dilakukan optimasi atau enggak. Nah, ini bakal berjalan terus sampai nanti waktunya 1 jam gitu. Teman-teman bisa lihat dari segi analisis, dari segi numeriknya, grafikalnya juga seperti itu ya. Ini waktu itu pertama saya terapin di praktikum saya di S1 sih, di BPAD kalau teman-teman tahu ya, lab BPAD. Nah, juga terakhir ya, di sini ada XOR nih. Nah, probability XOR ini biasanya dia lebih condong ke tas 9. Tas 9 itu kan aman ya tadi ya. Nah, biasanya atau lebih condong ke tas 4. Kalau tas 4 tadi yang tidak aman. Nah, biasanya proses itu tuh probabilitasnya lebih banyak mana. Jadi kita bisa lakukan persentase nih. Lebih banyak kemana. Jadi mungkin teman-teman ya, kalau misalkan itu bisa saya sarankan menggunakan Bizagi modeler ya untuk melakukan penerapannya. Jadi agak lumayan banyak juga kasih di sini. Kalau Draw.io kan sebenarnya tinggal tinggal apa ya, tinggal melakukan gambar doang kan, tidak bisa simulasi gitu. Jadi teman-teman bisa melihat simulasi proses secara real di situ gitu dengan penerapannya. Mungkin itu ya Mas Rafin ya, saya mungkin tadi kelupaan buat nampilin itu. Terima kasih atas waktunya. Oke, oke. Dikasih juga ya real case si dari Mas Fadil. Nah, mungkin langsung aja ya. Ini udah ada 3 orang yang nanya. Dan langsung saya coba bacakan saja. Nah, pertama dari Mas Abdul Hakim Satria. Nah, izin bertanya Mas Rosi, apakah PPMN ini bisa dibilang sama persis dengan SOP? Nah, ini gimana nih Mas Rosi tanggapannya? Oke, apakah PPMN bisa dibilang sama persis sebagai SOP? Sebenarnya bisa sih. Jadi saya kemarin ada pengalaman ya di bidang di tadi ya di yayasan di bidang pendidikan tadi ya. Nah, biasanya itu di proses saya itu lebih kepada pelayanan kepada sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah di bawah gitu. Jadi saya waktu itu di bidang infrastruktur. Nah, eh, kendalanya proses bisnisnya tidak ada gitu. Jadi kadang kita nggak tahu nih harus ngapain gitu. Padahal proses bisnis itu penting kan. Jadi ya apa ya, teknisi itu melakukan tindakan ya udah gitu, yang penting selesai gitu, nggak ada kayak laporan, nggak ada kayak konfirmasi, apalagi kayak perusahaan yang apa ya, perusahaannya tuh kayak kayak resmi, itu pasti kayak perlu perlu surat, perlu pengiriman nanti di deliver ke siapa, nanti disetujui oleh siapa. Nah, itu dia nggak tahu gitu, jadi sampai
selesai ya udah nggak ada pencatatan, nggak ada ini. Karena kan kalau kita bisa melakukan pencatatan nanti bakal kedepannya kita tidak bisa apa menghindari itu gitu. Apakah sama persis sebagai SOP? Sebenarnya sama sih. Kalau misalkan nanti kita lebih ke dalam proses user guide, juga pasti menggunakan flow proses kan. Sebenarnya bisa digunakan di mana saja. Sama persis juga, dan juga nanti itu tujuannya juga memvisualisasikan gitu. Mempermudah untuk melihat proses kita gitu. Mungkin seperti itu ya, Mas Abdul. Ya. Mungkin udah cukup terjawab Mas Abdul Hakim. Oke, siap. Terima kasih katanya Mas Rosi. Nah, mungkin pertanyaan kedua ya, ini juga dari anak SI ya, angkatan di bawah Rosi, dari Mbak Mima. Permisi, mau bertanya bagaimana penggunaan BPMN dalam menggambarkan fase opportunities and solution dalam TOGAF. Contoh penggunaannya bagaimana, apakah bisa dijelaskan secara detail? Terima kasih. Mungkin nggak bisa secara detail banget ya, tapi mungkin coba mungkin dijawab itunya, ringkasnya Mas Rosi. Oke, terima kasih Mas Kevin. Nah, kalau tadi kan masuk dalam opportunity solution ya. Jadi bisa dilakukan change management tuh. Apa kayak kesempatan yang dilakukan dalam proses bisnis tadi itu kan bisa redesign nih. Ada tadi ada namanya non value edit, ada business value edit, NVA, BVA. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya dari sisi itu. Nah, nanti di situ bisa kita gambarkan nih BPMN-nya dalam proses opportunity and solution sehingga bisa terciptanya proses redesign, bisa terciptanya proses yang mungkin lebih efektif dan juga lebih fleksibel untuk dalam penerapannya. Jadi setelah itu nanti penerapan enterprise architecture itu bakal berjalan sesuai dengan jalannya. Dan juga kenapa saya kaitkan dengan BPMN, karena memang nggak semua proses dari enterprise architecture atau penerapan TOGAF dan penerapan KOBI dan lain-lain itu nggak menggunakan BPMN, pasti pasti menggunakan BPMN juga. Apalagi penerapan ke sistem teman-teman juga kan pasti menggunakan BPMN dalam sistematik pembelajarannya seperti itu. Sudah terjawab. Gimana Mbak Mima? Oke, siap. Terima kasih katanya Mas Rosi. Nah, mungkin ini juga ada nih dari adik tingkat Mas Sofi. Selamat siang Bang Rosi. Izin bertanya, pada era sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi AI untuk kemudahan bisnis yang mereka jalani. Pertanyaannya, apakah itu berdampak dengan BPM yang sebelumnya mungkin sudah terotomasi? Lalu apakah ada contoh penerapan BPM menggunakan AI? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ya kalau Mas Rozi tahu mengenai apa saja teknologi AI-nya, atau mungkin ya tadi ya plus minus dan tantangannya. Oke, kayaknya bahas tentang AI nih. Jadi apa-apa dikaitkan dengan AI. Kayaknya banyak juga sih penerapan apa ya, dikit-dikit kita kaitkan dengan AI. Sebenarnya kalau untuk apakah berdampak dengan BPM yang sebelumnya, mungkin juga terotomisasi. Nah, penerapan AI sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya belum tahu nih, karena saya nggak menggunakan AI untuk BPM. Tapi biasanya saya menggunakan teknologi AI itu seperti brainstorming sih. Jadi kalau kita bisa menjelaskan prosesnya, nanti kita bisa lakukan brainstorming. Biasanya apa yang harus dilakukan nih untuk optimasinya seperti apa, proses seperti apa untuk optimasinya. Terus untuk BPMN menggunakan AI sih saya belum lihat ya, saya belum tahu gitu gimana. Biasanya saya menggunakan manual ya, pakai pendapat saya, subjektif saya sendiri, dan juga biasanya eh, saya menggunakan AI itu supaya untuk biasanya tuh AI itu memberikan jawaban itu pilihan gitu. Biasanya kan kalau teman-teman lihat, apakah kita bisa melakukan A atau B, nanti jawabannya ada dua gitu. Ada dua. Saya melakukan ini, kalau ini efeknya seperti ini efeknya seperti ini. Nah, di situ kita bisa lihat tuh mana yang mungkin relevan dengan bisnis kita. Jadi sehingga tujuan dari penerapan ini memberikan solusi untuk kita sendiri, apakah udah sesuai apakah enggak. Tapi kalau misalkan lebih ke penerapan BPMN menggunakan AI, saya belum lihat ya. Saya mungkin lebih ke dalam visual subjektif sendiri sih. Jadi nanti bisa dikoordinasi dengan tim, juga ada koordinasi oleh atasan apakah sudah sesuai seperti itu sih. Kalau AI kayaknya belum bisa melakukan pengambilan keputusan.
kayak gitu sih. Oke, mungkin sudah menjawab Mas Rofi dari pertanyaannya. Siap, terima kasih. Oke, Ya, siap. sama-sama. Nah, lanjut ya ke Pak Ismail nih. Izin bertanya, Kang. Dalam proses implementasinya, hal apa yang biasanya di lapangan menjadi kendala atau penghambat PPMN? Mungkin ini juga bisa dibagi jadi mungkin dari internal perusahaan atau di luar perusahaan ya. Nah, itu gimana, Mas Rosi? Oke, proses implementasi hal apa yang biasanya dilakukan jadi kendala. Nah, penghambat BPMN ini penerapannya atau pembuat apa ya kayak membuat BPMN gitu ya kendalanya. Oke, ya mungkin bisa didetailin Pak Ismail. Cek Pak Ismail. Dan mungkin secara generalnya dulu aja. Kita general aja dulu ya. Oke. Kalau misalkan implementasinya biasanya jadi penghambat itu penerapan BPMN yang sudah jadi ya. Biasanya jadi penghambat itu beberapa teman-teman itu udah buat, tapi dia nggak menerapkan sesuai dengan BPMN-nya. Biasanya sebagai syarat audit. Di syarat audit itu barulah teman-teman buat BPMN dan lain-lain. Kalau dalam proses pembuatan BPMN itu biasanya melakukan konfirmasi antar divisi departemen sih. Nah, jadi itu yang saya jelaskan dari awal tadi ya. Yang membuat lama itu tuh kayak kita tuh perlu nanya ke divisi lain, apakah ini kita bisa berkoordinasi ini, apakah kita bisa apa ya, bisa menerapkan ini nanti divisi lain itu konfirmasi ke atasan dulu. Jadi kan agak lama. Sebenarnya itu dalam penerapan BPMN pasti ada penghambat ya, penghambat dalam penerapan. Tapi setelah itu kita udah tahu tuh flow-nya kemana gitu, dan tidak perlu mengkonfirmasi ulang gitu. Jadi kadang kan kalau dalam pembuatan dokumen kebijakan itu kan pasti dikit-dikit rapat kan. Nah, rapat itu kan pasti kita perlu kayak ada dananya lah, ada waktunya yang terbuang, ada eh, apa ya kayak anggaran yang terbuang juga. Jadi pasti penghambatnya itu sih kelebihan anggaran, kelebihan waktu, dan juga nanti pekerjaan yang lain nggak bakal selesai karena kita tuh juga nggak ada melakukan penerapan BPMN gitu. Dan juga nanti dibuatnya pasti waktu audit kayak teman-teman lah kalau misalkan udah mau deadline atau ditugaskan baru dibuat gitu sih biasanya untuk kendala-kendala yang terjadi gitu sehingga proses yang terjadi itu agak lama dalam penerapannya seperti itu. Dan jawab dari Pak Ismail ya. Oke, Pak Ismail udah cukup menjawab. Oke, terima kasih dari itu Pak Ismail. Nah, lanjut mungkin ke Mas Rizky Aulia ya. Izin bertanya, apakah BPMN ini bisa digunakan untuk mencari bottleneck yang ada dalam proses bisnis? Terima kasih, Mas. Bottleneck ini kayak leher botol ya. Jadi gimana ya kayak dari besar itu ke penyempitan gitu ya. Kalau dalam proses bisnis itu penerapan bottleneck itu biasanya lebih ke dalam optimasi ya. Jadi saya nggak tahu ya bottleneck ini mungkin lebih ke proses yang terhambat sehingga dalam satu proses terhambat ini menyebabkan keterhambatan dalam proses yang lain kan. Mungkin itu pendapat saya. Jadi tujuan saya itu saran saya dalam penerapan PPMN ini bisa lebih ke optimasi penerapan dari yang mungkin kita bisa lihat cek dan mana yang mungkin memang menghambat sehingga proses ini pun proses lain dapat menyebabkan terganggu yaitu kayak bisnis proses targeting kita apa nih misalkan proses targeting kita bisa menyelesaikan proses dalam waktu 5 menit kan misalkan seperti itu atau 5 jam gitu kan ya tapi dalam kondisi sekarang kita baru bisa menyelesaikan dalam waktu 10 jam. Nah, pasti kan nanti proses lain bakal terhambat lagi kan gitu. Nah, itu kita melakukan dari proses BPMN itu nanti ada namanya BVA, NVA, Business Process Value Add sama eh, proses value add itu nanti kita bisa take down apa bisa melakukan up atau take down mana yang prosesnya sekiranya tidak perlu itu untuk dilakukan proses itu. Makanya tadi kan saya bilang kayak kita visualisasikan dulu nih untuk proses bisnisnya nanti kita simulasikan yang sudah saya tampilkan tadi kan menggunakan Mizaki sehingga
kejadian seperti bottleneck ini mungkin bisa ketahuan nih di mana sisi yang mungkin bisa kita lakukan optimasi dan juga kita bisa melakukan efisiensi untuk kedepannya seperti itu Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Fadil jawabannya. Mungkin ini yang itu ya terakhir di kolom chat ada Mas Muzani izin bertanya mengenai bagaimana tip dan triks memilih tools BPMN mungkin ya yang bagus dan sustain untuk sebuah perusahaan. Terima kasih. Mungkin saya itu juga ya tambahkan juga ya Mas Wasi biar konteksnya nambah. Apakah setiap perusahaan tuh punya toolsnya sendiri? Tadi kan Mas Wasi bilang ada yang Draw.io, ada yang Bizagi. Nah ini nih gimana nih? Oke, biasanya lebih ke fleksibel ya. Misalkan tools yang digunakan apa? Kalau misalkan penggunaan BPMN itu biasanya lebih mengutamakan kolaborasi karena kan kita nggak mungkin buat sendiri kan, kecuali kalau sistematika penelitian kita pasti buat sendiri kan. Mungkin kita kolaborasi, bisa sih kolaborasi, cuman jarang gitu. Kalau untuk diri sendiri sih bisa melakukan gitu. Tapi kalau tools biasanya saya pernah menggunakan ya kayak tadi Draw.io, Bizagi, ada Visio. Visio itu saya menggunakan sebagai kolaborasi gitu. Nah, cuman saya belum pernah ngelihat ya simulasi Visio itu bisa apa enggak. Tapi eh, fiturnya lebih banyak kalau di Visio. Nah, kadang perusahaan-perusahaan itu kan pasti punya lisensi ya, lisensi Microsoft atau lisensi tersendiri gitu. Atau dia bisa menggunakan lisensi Bizagi sendiri gitu. Tergantung perusahaannya itu dalam menggunakan tools yang mana. Cuma yang terpenting itu kayak notasi tadi itu lengkap gitu. Kayaknya kalau notasi-notasi yang tadi saya bilang Visio itu kayaknya lebih banyak daripada BPMN. Tapi setahu saya BPMN itu bisa melakukan simulasi. Kayaknya Visio bisa juga, cuman mungkin saya belum pernah mencoba ya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Misalkan perusahaan itu biasanya menggunakan lisensi Microsoft, nah itu pasti menggunakan Visio itu ada di situ. Dan juga nanti bisa explore tuh di dalam situ. Rata-rata sih perusahaan-perusahaan besar itu biasanya menggunakan lisensi Microsoft kan. Apalagi kayak kampus kita pasti menggunakan lisensi Microsoft. Cuman visionya kita nggak tahu ya menggunakan lisensi yang tetap jadi lisensi menggunakan televisi itu mungkin lebih lebih bagus ya dalam beberapa perusahaan agar kita tuh bisa melakukan kolaborasi jadi tidak perlu share kayak presentasi presentasi dan juga buatnya itu nggak bisa bareng-bareng gitu nggak hanya satu orang terus kalau untuk konfirmasi juga lebih mudah gitu. Seperti itu sih. Oke, mungkin sudah terjawab ya Mas Muzani dari pertanyaannya Masnya tadi. Oke, mungkin sambil ini ya mengisi daftar hadir, saya juga mau bertanya dikit nih Mas Fadil mengenai ya kalau saya kan di bidang software ya, Ya, di tepatnya konsultan software gitu. Biasanya sebagai sistem analis kan kita buat activity diagram juga ya. Itu saya lihat tadi karena saya masih awam ya, jadi itu kan bentuknya hampir sama kayak BPMN ya. Maksudnya dia flow gitu loh. Nah, tapi apa sih yang bedain activity diagram atau mungkin UML ya dengan BPMN ini atau mungkin dari fungsinya atau mungkin siapa yang membuat. Nah, itu gimana Mas Rosi? Mungkin bisa sambil sharing. oke. Kalau activity diagram biasanya digunakan seperti sistem ya, kayak penerapan sistem sebenarnya sama aja sih kalau dalam penerapan activity diagram. Sebenarnya kalau BPMN itu lebih ke flow flow diagram, activity diagram semua. Tapi pada umumnya activity diagram itu dibuat dalam bentuk vertikal dan juga mungkin ada aktornya ya. Nah, kalau misalkan dalam BPMN itu aktornya itu di line itu sih sebenarnya. Jadi eh, kalau kita lihat mungkin kalau BPMN ini lebih fokus kepada targetingnya visi dari penerapannya sehingga tujuan dari penerapan ini tuh tercapai. Makanya kayak ada cost-nya yang dikeluarkan dalam satu tas itu berapa. Terus kalau misalkan dalam resource yang dibutuhkan itu berapa orang dan juga beberapa proses yang mungkin memang kita cek dalam keter
penyebab dari lamanya satu proses itu di bagian mana. Tapi kan kalau di diagram kan mungkin kita bisa memvisualisasikan bagaimana aplikasi itu bekerja ya kalau dalam sisi software ya. Nah, jadi eh, mungkin kalau activity diagram kita bisa ngelihat proses aktivitas dalam aplikasi itu apa. Tapi kalau BPMN kita bisa melihat tujuan targeting kita itu kemana. Dan juga kita bisa mengefisiensi dari proses yang sudah ada. Seperti itu Mas Rifan. Oke, oke. Terima kasih Mas Rosi atas penjelasannya. Mungkin di sini udah pada absen ya. Jangan lupa ya pada absen. Mungkin sambil ada pertanyaan sambil nunggu pada absen, ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira dari teman-teman MSI? Mungkin jika teman-teman ada yang ingin di-sharing gitu ya dalam penerapan eh, BPMN ini atau mungkin dalam proses penerapan apa ya tesis gitu ya. Kalau saya tuh biasanya pembuatan kalau kemarin tesis saya itu kan lebih ke pemodelan ya. Jadi pemodelan itu kayak melakukan pemetaan gitu kan. Nah, itu saya menggunakan BPMN juga sih sebagai supaya kita tahu nih proses-proses dari satu ke yang lain itu mau kemana gitu. Mungkin ada ya teman-teman mungkin bisa sharing gitu. Dan gimana teman-teman ada nggak? Oke, oke, mungkin oh, Oh, untuk materi bisa sih nanti saya kasih ke Mas Rafin ya atau nanti bisa saya share link mungkin di mungkin grup bisa sekarang sih. angkatan, di grup angkatan mungkin bisa Mas tadi Gimana? di grup angkatan. Oh iya, nanti saya share. Sebenarnya banyak sih kalau apa ya penerapan BPMN itu yang digunakan, cuman pada umumnya tuh kayak saya kemarin praktikum itu ya cuman kayak event start, event end gitu sih. Nggak sampai ke bagian kayak event timing. Timing event tadi itu kan yang kita lakukan simulasi sebelumnya tadi kan. Itu ada event timing, ada event message gitu. Kalau di perusahaan logistik biasanya. Oke, Kang, siap nanti untuk tesisnya bisa saya share ya. Jangan lupa disitasiin ya ke ke link paper saya juga supaya indeksnya naik. Siap. Nanti chat aja sih kalau nanti saya bisa share ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau diskusi atau ada yang bisa nyampein pengalamannya. Nggak usah terlalu formal sih. Itu mungkin ya teman-teman yang belum punya kontaknya Mas Fadil bisa connect di LinkedIn. Nanti bisa by chat di via LinkedIn. Nah, bisa misalnya ada yang tahu nomor saya atau mungkin bisa tanya Pak Lubis, bisa diskusi mengenai mungkin tesis atau hal lainnya ya. Kalau Mas Gosi sendiri kemarin tesisnya ngambil di apa ya Mas? Jadi saya lebih ke data quality sih Mas. Jadi eh, singkatnya itu kayak framework tadi kan standar yang digunakan untuk menerapkan kualitas data itu dilakukan pemetaan atau gabungan dari beberapa framework. Nah, itu menggunakan BPM juga sih. Oke, oke. Nah, itu ya. Mungkin teman-teman yang nanti tertarik di topik data quality atau PPMN bisa langsung connect ya sama Mas Fadil Gozi. Dan mungkin untuk pertanyaan udah cukup ya dan udah pada absen semua. Mungkin sesi ini saya tutup. Oke, mungkin bisa ada on cam ya untuk foto bersama untuk dokumentasi. Iya. Hmm. Oke, siap semua. 1, 2, 3. Oke, next slide. Slide. Ya. 1,
2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di MSI Connect kali ini bersama Mas Fadil ya, senior kita di MSI. Banyak ilmu yang bisa diraih, yang bisa didapat dari MSI Connect kali ini. Ini juga Mas Fadil nge-share ya untuk link materinya. Nanti juga akan di-share di grup angkatan. Dan terima kasih sekali lagi Mas Rosi sudah menyempatkan hadir di MSI terima Connect kasih, kali ini. Mas. Dan terima kasih lagi sekali lagi untuk teman-teman untuk waktu saya Sama-sama. cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Fadil dan Kang Raffi ya. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kang.